Gusti Allah dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah. Bersyukur kepada Allah karena kita mesti dijadikan oleh Allah yaitu bisa menuntut ilmu, bisa sekolah ya karena untuk menuntut ilmu. Ya kita belajar syukur saja kepada Gusti Allah. Sebab yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita ya yaitu Gusti Allah. Terus semoga dunia kita di majelis ilmu ini semoga penyebab kita nanti dimasukkan ke surganya Gusti Allah. Allahumma amin. Selawat serta salam tanpa kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad yang dimasukkan ke surganya Gusti Allah. Allahumma amin. Buka surah Toha ayat 114. Sudah? Nah, kita baca sama-sama satu ayat ya. Sudah, ayat 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allahul malikul haqqul wa la ta'jal bil qur'ani wa qadriyan yudha ilaika wa qul rabbi zidni ilma. Sadaqallahul adzim. Ini kalau katanya perkataan Allah, maka maha tinggi Allah al-Maliku Haja al-Haqqu yang sebenar-benarnya. Wala ta'jal, dan janganlah kamu tergesa-gesa bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Min qabli dari sebelum ayyuqadah, bahwa diselesaikan kiraika kepadamu wahyu dan wahyu. Waku Rabbi, dan katakanlah kepada Tuhanmu, zidni, tambahkan padaku, yaitu apa? Ya ilmu. Jadi arti keseluruhannya yaitu artinya maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah jadi apa? Di sini ada maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Berarti kita harus amalinnya yang pertama kita yakini, yaitu apa ya? Yakin Allah itu maha tinggi, tidak ada yang bisa tandingi. Contohnya apa ya? Contohnya kalau presiden masih ada yang lebih tinggi lagi, yaitu siapa? Gusti Allah. Sama juga kita apa? Kita punya ilmu lebih tinggi siapa? Dia Gusti Allah yang punya ilmu. Contohnya kayak gitu. Terus, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Nah jadi ini sebabnya turun ayat ini ketika wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Ini sebab turunnya yaitu Nabi Muhammad itu dilarang oleh Gusti Allah untuk menentukan apa? Menyebutkan bacaan dari Jibril alaihi salam. Nah kalimat demi kalimat sebelum Jibril alaihi salam selesai membacakannya agar Nabi Muhammad SAW menghafal dan memahami betul ayat-ayat yang disebutkan. Jadi hasil amalinya yaitu ya kita ingat firman Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu untuk tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Sama juga kita ya kita hindari tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya ketika hotmail kan ada bukan itu. Nah itu kita cepet-cepet di sana cepet nantinya. Misalnya cepet-cepet. Nah harus apa? Harus dipahamin. Pelan-pelan aja ketika hotmail. Kalau di sini ini tak ambil dari Ibnu Katsirnya ya. Ibnu Katsir ini ada
di ayat yang lain juga dijelaskan di sini firman Allah itu kepada Nabi Muhammad, janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi apa? Yuk kita tuh dilarang oleh Gusti Allah cepat-cepat membaca Al-Quran untuk menguasainya. Dan cepat paham itu yang dilarang oleh Gusti Allah. Tapi yang benar itu apa? Ya kita pahami artinya itu. Terus sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalammu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi apa ya yang membuat kita pandai nanti itu Gusti Allah, bukan kemauan kita. Nabi Muhammad tuh ya ini apa? Ketika malaikat Jibril membawa wahyu ketika membaca Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad tuh pengen cepat-cepat menghafal. Makanya Nabi Muhammad itu semangat untuk membaca Al-Quran, cepat-cepat semangat untuk menghafal Al-Quran. Nah itu jadi kepada ayat ini. Sebabnya cuma ayat ini. Makanya apa ya, kita yang pertama wala ta'jil Qur'ani min qabli ayyuqda. Itu apa ya, kita hindari tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu apa? Ya cepat-cepat buru-buru istilahnya. Sama juga kita ketika haji ya, ketika kholaqah kayak gini. Yuk, ayo cepet selesai. Yang baru paham itu siapa? Ya Gusti Allah, yang memberi itu ya Gusti Allah. Makanya ya kita ingat, yaitu patah Allah al-Malik berhak. Yaitu ya Allah itu yang maha tinggi, maha raja yang sebenarnya. Enggak ada yang bisa menandingi. Kita ya bisa apa ya? Kita hanya bisa untuk menghadap kepada Gusti Allah. Ya. Terus ya kita berusaha tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Contohnya apa ya? Contohnya ketika kita haji, maupun sendiri hajinya, maupun kholaqah, maupun bersama, maupun khutbah ya kita kalau sendiri ya itu, kalau masalah sambil diajarkan itu ketika membaca sendiri itu dipahami ayat demi ayat, terus sama artinya juga dibaca, dipahami artinya itu kalau sendiri. Sama juga ketika bersama itu ya kita pahami juga ayatnya, dipahami maksud ayat ini gimana maksudnya tuh. Nah itu kalau kita udah sama juga di tingkatan ilmu pertama menghafal. Terus yang kedua apa? Bisa. Ya, terus yang ketiga apa? Bukan apa? Ayo yang ketiga apa? Yang keempat kan mengajar atau berjuang. Yang ketiga apa? Nah itu makanya ada tingkatan ilmu yang mudah disusun oleh hadis Jombang. Sama juga kita pertama apa? Ya membaca. Ya kan itu kan kita disuruh minimal kita baca dulu. Al-Quran juga minimal kita baca dulu, baru setelah itu kita pahami isinya tuh. Terus ini langsung aja nih. Waktu Rabbi jadani ilma, dan katakanlah ya Tuhanku tambahkan ilmu kepadaku. Jadi apa ya, Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah, itu mohon kepada Allah itu tambahkan ya Tuhanku tambahkan ilmu kepada. Sama juga kita ketika mau belajar ya kita harus berdoa kepada Gusti Allah yang memberi ilmu, ya Gusti Allah, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada hamba, engkau yang memberi hamba kepahaman tentang ilmu agamamu. Itu sama juga kita, makanya nama amaludin niat yang paling penting ya. Jangan sampai nggak ada niat ketika sekolah yang beri kadang kan hari kita tuh di bulan balikan. Makanya kita mohon sebelum berangkat itu kita kalau biasanya tuh tawasul dulu kepada Allah, Nabi Muhammad sama Rasulullah. Makanya ya kita pasti ya kita yang harus amalinya ya kita mohon pada Allah, yaitu ditambahkan ilmu dalam diri kita.
dimudahkan dalam menuntut ilmu. Ya, terus apa? Dihilangkan rasa bodoh. Terus apa? Dimudahkan dalam talabul ilmi. Karena yang dia kita tuh mencari ridhonya Gusti Allah. Ini langsung aja, dan sungguh telah kami ayat 115, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kebenaran yang kuat padanya. Jadi sebab turunnya ayat ini ya. Ini sebenarnya kita bisa kalinya kita ingat kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon di surga, sehingga kita berusaha untuk menghindari larangan Gusti Allah. Nah, jadi ketika sebab Tuhan ayatnya ini firman Allah ini kepada Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu dulu dimasukkan ke surga ya, dimasukkan tempatnya tuh di surga, terus disuruh makan sesuka nyamuk, makan buah-buahan sukamu. Nah setelah itu jangan mendekati buah kolbi. Nah jadi ya saking Siti Hawa ini, kalau masalah Siti Hawa ya itu tergoda oleh setan. Karena kalau makan buah itu bakalan kekal di dalam surga. Dan tahunya apa? Tidak kekal ya. Jadi makanya apa ya, kita hindari kita hindari larangan Gusti Allah. Contohnya apa? Ya contohnya Allah itu memerintahkan dilarang untuk maksiat. Ya kita tidak bermaksiat, kita hindari. Karena juga tidak butuhannya apa? Menjadi zina. Sama juga kita ngobrol lawan jenis. Itu kita hindari. Kalau nggak penting, kalau nggak manfaat ya, kalau nggak terus lanjut aja. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Jadi tafsiran malingnya itu kita hanya ingat firman Allah kepada malaikat itu apa ya, Allah itu memerintahkan malaikat untuk sujudlah kamu, sujudlah kepada Adam. Ini dulu ya. Yes, ya malaikat itu mau sujud kepada Adam. Tapi sedangkan iblis tidak mau sujud karena saking sombongnya. Sama juga ini bukan kaitan sujud aja ya. Sama juga kita mencontoh para malaikat yang tawadhu kepada Allah. Nah, contohnya apa? Ya Allah itu memerintahkan sholat, ya kita tawadhu. Yaitu sholat. Sama juga guru. Guru memerintahkan kewajiban santri jamaah istighosah, jamaah istighosah, ngaji, sekolah amal soleh. Sama juga guru memerintahkan ini semuanya ada ilmunya. Sholat ada ilmunya, istighosah ada ilmunya, terus ngaji pun ada ilmunya, terus sekolah pun ada ilmunya, terus amal soleh pun ada ilmunya, terus semua ada ilmunya. Makanya ini yang sama juga kita harus tawadhu kepada guru. Apa yang telah guru perintahkan kita harus tawadhu. Sama juga kita, misalnya kita semua sekolah ya, guru ayo anak-anak bikin tugas, ya kita tawadhu itu ya diperintahkan, ini yang kita laksanakan, dikerjakan istilahnya ya. Yang sampai enggak dilaksanakan, enggak dikerjakan. Jangan sampai kita kayak gitu ya. Karena itu sama juga kita mengikuti sifat iblis, mencontoh sifatnya iblis itu ya. Terus ya kita berusaha untuk tawadhu atas perintahnya Allah. Sampai juga kita harus berusaha untuk tawadhu kepada perintahnya guru. Ya, dan sampai tawadhu ngamani sama guru. Sama juga kita harus sekolah. Misalnya, ayo sekolahnya jam 7.30. Ya kita harus tawadhu mana, pokoknya harus disiplin. Di sana tuh kita diajarkan disiplin. Diajarkan tanggung jawab.
Nah itu mungkin bisa aja ya 3 menit lagi. itu yang penting ya kita itu di sini bisa ambil pelajaran ya, kita bisa ambil hikmahnya. Yang pertama apa ya, kita apa ya, yang pertama itu kita banyak ingat bahwa Allah adalah Raja, tidak ada yang bisa menandingi. Manusia punya kuasa, ya ada yang lebih kuasa, yaitu ya siapa? Ya Gusti Allah. Sama juga kita punya ilmu semuanya, ya Allah itu lebih apa? Lebih mempunyai ilmu semuanya. Makanya apa ya, kita apa ya, yakin kita yakini bahwa itu Maha Raja yang sebenar-benarnya, tidak ada yang lain. Terus yang kedua ya, kita ingin pamannya Allah kepada Nabi Muhammad untuk tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran ya. Terus yang terakhir ya, kita ingat kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang mendoakan pada Allah untuk mendekati Tuhan di surga, sehingga kita berusaha untuk menghindari larangan Gusti Allah. Yang pertama nih apa? Ayat yang terakhir tuh kita bisa ambil pelajaran di sana, yaitu ya Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam ya. Kita juga harus apa? Bukan apa sih ya, kita berusaha untuk tawadhu kepada Gusti Allah. Makanya apa, kalau sama Allah itu ya goblok istilahnya. Nah, kalau berdoa sama Gusti Allah ya kita merasa goblok gitu ya. Istilahnya kita banyak salah ibadah ya. Itu dari saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf ya, karena udah siapa di kalian. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan semoga bermanfaat ya. Kita berhenti saja apa baca ya waktu majelis ya, pelan-pelan aja ya. 3 menit lagi. Jangan sampai apa ya, kita tuh motivasinya ya tetap semangat dalam menuntut ilmu. Mudah aja sama Allah, ya Allah bimbing hamba dalam menuntut ilmu. Ya Allah tambahkanlah ilmu kepada hamba dalam diri hamba. Apa yang boleh hamba kepada apa? Apa yang apa? Apa yang telah membimbing hamba dalam menuntut ilmu. Kalau apa? Istilahnya gini, kalau kita nggak tahu ilmu bakalan menjadi orang yang sesat. Ya, kita bersyukur karena kita sudah dimudahkan ya. Semoga apa yang Mas Hasan sampaikan kepada kita semua semoga bermanfaat ya. Kita baca majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa apa, manut aja sama gurunya ya, disuruh sekolah ya sekolah. Enggak, jangan sampai alasan nggak punya baju, bajunya basah ya, itu yang bikin kita malas. Karena apa ya, karena bakalan ngikut setan, iblis juga ya. Ya kita manut aja sama guru, yang paling manut tawadhu sama guru apa yang guru katakan, yuk kita mengerjakan dilaksanakan, manut aja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam